Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Jumpa lagi dengan Marga Channel. Pada hari ini kita berdua dengan kawan kita ini berada di Masjid Atin. Perlu diketahui Masjid Atin ini berdiri atau dibangun pada tahun 1997, brother, dan diresmikan secara resmi pada tahun 1999. Masjid Atin ini dapat memuat jemaah sebanyak 10.000 lebih. 10.000-nya, 9.000-nya di dalam masjid, dan yang di luarnya Selasar dan Plaza sekitar 1.850, brother. Oke, cukup sedikit saja informasi mengenai Masjid Atin, dan pada kali ini kita akan membahas masalah akuntansi. Bagi Anda yang bersekolah di jurusan IPA dan mengambil lanjutannya di akuntansi atau ekonomi, bisa disimak dalam video ini, brother. Oke, brother, jadi untuk bro and sis yang kuliahnya akuntansi tapi SMA-nya jurusan IPA, maka simak terus video ini, brother. Jangan lupa juga, brother, bagi kamu atau bro and sis yang S1-nya jurusan non akuntansi atau non sosial tapi bekerja di bank bagian operasional, simak terus video ini, brother, karena kami akan membicarakan bagaimana memahami jurnal dengan tepat dan benar. Oke, brother, simak di Marga Channel. Oke, bro and sis, bagi kamu yang SMA-nya jurusan IPA dan kuliahnya di jurusan akuntansi, dan untuk kamu juga yang S1-nya jurusan non akuntansi tapi bekerja di bank, simak terus video ini. Oke, bro and sis, sebelum kita mulai, kita harus tahu yang namanya neraca. Nah, di dalam neraca itu ada yang namanya sisi aktiva dan sisi pasiva. Aktiva dan pasiva. Oke, aktiva dan pasiva, atau yang bisa disebut aset atau liabilities. Nah, kita juga harus mengerti di dalam kelompok aktiva itu terdiri dari kas, bank, dan seterusnya. Nah, ini saya mengambil contoh neraca PT ABC. Untuk posisi liabilities itu kita juga harus kenal kelompoknya. Itu ada hutang, ada kewajiban usaha, ada biaya masih harus bayar, dan kemudian ada modal. Nah, modal itu dia kalau kita urutkan dengan kode-kode perkiraan, kita lihat di sini kalau sisi aktiva adalah kepalanya 100, posisi pasiva 200, kemudian modal walaupun dia di sisi pasiva saya kasih nomor perkiraannya 300. Oke, kemudian ada perhitungan laba rugi. Itu perhitungan laba rugi saya nggak kasih nomor, tidak muncul nomor di neraca. Kenapa? Karena laba rugi adalah penjumlahan antara pendapatan dan biaya. Oke, bro and sis, ketika kita sudah paham mengenai aset dan liabilities serta kelompok-kelompoknya, serta di dalamnya ada apa saja, otomatis kita akan mengerti jurnal. Nah, dalam posisi aktiva kita punya yang namanya normal balance, atau balance-nya itu atau saldonya itu selalu bersaldo debit, kecuali penghapusan aktiva tetap, dia bersaldo kredit tapi disajikan di sisi aktiva sebagai pengurang aktiva tetap. Untuk yang pasiva atau liabilities, dia mempunyai saldo selalu bersaldo kredit. Setelah kita memahami kelompok aktiva dan kelompok pasiva, kita akan mengerti kalau kelompok aktiva apabila berkurang dia akan dikredit. Kelompok aktiva, saya ulangi, apabila berkurang saldonya dia akan akan bermutasi di kredit. Kalau dia bertambah, dia akan bermutasi di debit. Untuk liabilities, apabila bertambah, dia akan menambah posisi, artinya dia akan bermutasi di kredit. Jadi kebalikannya dari aset atau aktiva, ya. Jadi saya ulangi, untuk pasiva, apabila dia bertambah, dia akan bermutasi di kredit. Kita ambil satu contoh. Ketika perusahaan membayar gaji,
ini kira-kira apa jurnalnya? Kita deteksi dulu. Kalau bayar gaji, saldo yang bertambah apa? Biaya. Yang berkurang kasnya. Berarti jurnalnya di debitnya biaya, kreditnya kas. Ya. Nah, kita ambil contoh lagi untuk yang sisi liabilities. Kalau kita bayar utang, yang bertambah apa? Yang berkurang apa? Dalam hal ini berkurang hutang. Yang berkurang hutang kita berkurang juga. Berarti hutangnya di debit, kreditnya kas. Nah, contoh yang ketiga, kita akan melihat perubahan di sisi aktiva. Katakanlah kita membeli 1 unit sepeda motor. Debitnya apa? Udah jelas. Aktiva kita bertambah di debit, berarti aktiva kita bertambah. Yang berkurang apa? Kas. Nah, kas berkurang di mana? Kas sebagai bagian dari aset kan. Kalau berkurang di mana? Di kredit. Nah, Bro and Sis, bagaimana ada pendapat yang menyatakan akuntansi bank terbalik? Ya, mari kita buktikan. Kita ambil neraca bank ABC. Sama, Bro and Sis, dalam neraca bank pun kita harus tahu kelompok aset dan tahu kelompok pasifa. Nah, kalau kelompok aset itu udah jelas ya. Di dalam suatu bank pun ada kas, ada giro Bank Indonesia, ada giro bank lain, ada surat berharga yang dimiliki, ada kredit yang diberikan, dan seterusnya. Kita mengerti dulu kelompoknya. Ketika kita mengerti kelompoknya, baru kita bisa mengambil prinsip yang tadi. Sisi aktiva kalau bertambah di mana? Bertambah di debit. Kalau berkurang dia akan di kredit. Begitu sebaliknya sisi pasifa, kalau bertambah dia akan bermutasi di kredit, kalau berkurang dia akan bermutasi di debit. Nah, maka kita akan kita ambil satu contoh lagi dengan jurnal. Kalau bank membayar gaji pegawainya apa jurnalnya? Itu sama dengan yang tadi, debitnya biaya, kreditnya kas. Nah, sekarang bagaimana kalau ada nasabah yang ambil tabungan? Nah, tabungan di sisi apa? Bagi bank, tabungan di sisi liability. Jadi kalau berkurang dia akan di debit. Yang berkurang apanya lagi? Berarti kasnya. Di sisi aset berarti di kredit. Nah, kalau bank ya sama juga, dia membeli aktiva tetap. Kita contoh yang tadi nih, dibeli 1 unit sepeda motor tetap, jurnalnya sama. Artinya debitnya aktiva tetap atau 1 unit sepeda motor, kreditnya kas. Jadi yang menyatakan akuntansi bank terbalik sudah bisa terjawab. Sepanjang kita menguasai apa yang dimaksud aktiva dan apa yang dimaksud pasifa, itu nggak akan terbalik jurnalnya. Sekarang kita buktikan bagaimana kita buktikan yang menyatakan pendapat jurnal bank itu terbalik. Kita ambil jurnalnya saja ya, jurnal penarikan tabungan. Nah, jurnal penarikan tabungan pada posisi pembukuan Tuan A dan pembukuan bank. Bagi Tuan A, tabungannya dia sebagai apa? Berarti bagi Tuan A, tabungannya dia sebagai aset. Sementara dia narik, berarti dapat uang cash kan? Nah, di satu sisi asetnya berkurang, di satu sisi lain asetnya dia bertambah. Berarti debitnya kas, kreditnya tabungannya dia. Bagaimana di bank? Nah, kalau di bank kita memahami tadi bahwa tabungan nasabah pada sisi bank adalah sebagai liabilities. Nah, kalau liabilities atau pasifa berkurang, dia posisinya tabungannya di debit. Sementara kas banknya akan berkurang, berarti di kredit. Nah, kesimpulannya, apabila Bro and Sis memahami apa yang saya sampaikan tadi, mengapa terjadi kebalikan antara pembukuan Tuan A dan pembukuan bank, Bro and Sis bisa jawab di kolom komen. Itu brother, yang dikatakan tadi brother kita nih, jika memang Anda sudah paham atau mengerti pembahasan tadi, bisa dijawab di
kolom komen atas pertanyaan ini. Oke brother, cukup sekian dulu video yang kami tayangkan ini. Bagi Anda yang penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut, bisa dilayangkan atau di komen di channel kami, Marga Channel brother. Oke brother, jadi bagi kamu yang ingin membutuhkan slide yang materi yang saya bawakan tadi, kamu bisa tulis email kamu, nanti saya akan kirim ke email kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.